oleh Kang Dayat. Mana Kang Dayat? Ya, untuk mengisi kajian malam hari ini karena Abah Hashim sedang berhalangan. Ya tentu saya mencoba sebisanya karena ilmu saya tidak sedalam ilmu Abah Hashim. Dan tadi Kang Dayat request mengenai tarhib Ramadan. Biar lebih berkah, mari kita awali kajian malam hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita khususkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, para keluarganya, para tabi'in, tabi'in, para ulama-ulama kita, panutan kita, Imam Abu Hasan al-Asy'ari, Imam Al-Ghazali, Syekh Sultan al-Awliya Syekh Abdul Qadir al-Jailani, para wali songo, para kiai-kiai, para ulama, wabil khusus para muassisin Nahdlatul Ulama, khusus juga buat guru-guru kita semuanya yang pernah ngajari kita walau harfan wahidan, walaupun hanya satu huruf yang pernah mengajari kita, para orang tua kita, mudah-mudahan senantiasa diberkahkan oleh Allah, diberikan rahmah, diampuni segala dosanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala al-mu'allif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina bid-dharain. Amin. Ini kalau nggak baca hadis kok kayaknya kurang ini ya, kurang afdal. Jadi paling tidak saya membawakan satu hadis, nanti saya sambungkan dengan dengan tarhib Ramadannya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ketiga dari hadis arba'in. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. An Abi Abdurrahman, hadis dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar, yakni Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah meridhai keduanya. Qala, Abi Abdurrahman berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Rasulullah bersabda, Bunyal Islamu, Islam itu dibangun ala khamsin, atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah, yang pertama yaitu bersyahadat atau membaca syahadat atau bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bersaksi sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad adalah utusan Allah, wa iqamis sholati, dan mendirikan sholat, wa ita'iz zakati, dan membayar zakat, wa hajjil baiti, dan berhaji ke Baitullah, wa shaumi Ramadhanah, dan berpuasa di bulan Ramadan. Jadi jemaah sekalian, kalau kita untuk bisa disebut Islam itu harus menjalankan
rukun Islam yang 5 ini: syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Nah, ini urutan hadisnya tidak seperti biasanya ya. Kalau biasanya kan rukun Islam itu yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima haji. Nah, di hadis ini puasa itu ditaruh di belakang, begitu ya. Wa shaumi ramadhana itu di belakang. Rawahul Bukhari wa Muslim. Rawa meriwayatkan terhadap hadis Al-Bukhari, yaitu Imam Bukhari wa Muslim dan Imam Muslim. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khamsin, ay faman ata bihadhil khamsi faqad tamma islamahu. Jadi kata Imam Nawawi, hadis ini ya disusun, artinya hadis arba'in ini disusun, dikumpulkan oleh Imam Nawawi. Beliau menjelaskan, faman ata bihadhil khamsi, barang siapa yang memenuhi 5 unsur ini, faqad tamma islamahu, maka sungguh telah sempurna imannya. Jadi kita mungkin sudah melaksanakan rukun Islam, kecuali yang banyak belum, mungkin yang naik haji, betul nggih? Tetapi jangan salah, naik haji itu bagi yang mampu. Begitu, kalau nggak mampu artinya kita masih miskin. Miskin itu tidak hanya miskin harta, miskin kesehatan, miskin ilmu, miskin apa-apa yang kita tidak mampu itu disebut Tetapi yang familiar di masyarakat kita, miskin itu adalah yang tidak punya harta. Padahal miskin itu ya juga bisa pada orang yang lemah, yang tidak punya kesehatan, yaitu juga miskin. Kama annal baita yatimu bi'arkanihi kadzalikal Islam. Kama annal baita, seperti halnya sesungguhnya rumah, yatimu bi'arkanihi, itu sempurna dengan rukun-rukunnya. Artinya ada tiang, ada segala macam kalau rumah begitu. Kadzalikal Islamu yatimu bi'arkanihi. Begitu juga Islam itu akan sempurna dengan rukun-rukunnya. Wahiyya khamsun, yaitu ada 5. Wa hadza bina'un ma'nawiyyun syibhun bil hisyi. Dan ini adalah bangunan yang secara maknawi yang diserupakan dengan dengan bangunan secara lawannya maknawi penglihatan, secara zahir, begitu ya. Wa wajhu syibh annal bina'ah al-hisyi, bahwa sesungguhnya penyerupaan ini sesungguhnya bangunan itu adalah bangunan yang secara lahiriah. Idzan hadama ba'da arkanihi lam yatimmu, apabila berkurang dari sebagian rukun-rukun itu maka tidak sempurna. Fa kadzalika al-bina'ul ma'nawi. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman tarakaha faqad hadamaddin. Wa kadzalika yuqasul baqiyah. Jadi di penjelasan lain bahwa rukun iman itu bersifat bulat, begitu ya. Nah, di hadis sebelumnya, hadis yang kedua itu dikatakan ada iman, ada Islam, ada ihsan, begitu ya. Iman dan Islam ini bulat. Apa artinya bulat? Satu saja panjenengan tidak
meyakini atau tidak percaya, tidak mengingkari bahwasanya itu kewajiban, batal. Misalnya panjenengan, wah itu haji itu bukan perintah agama, ya batal, begitu Islamnya jadi batal. Tapi kalau meyakini, cuman malas, misalnya sholat, kita yakin itu perintah agama, tetapi kalau kita nggak cuman karena malas sehingga kadang, atau karena kerjaan yang sangat berat sehingga kadang sholat ditinggalkan, maka itu masih sah Islam. Tetapi kalau kita nggak menjalankan sholat karena meyakini hal itu bukan perintah agama, tidak sah Islam. Begitu. Nah, Imam Nawawi menjelaskan bahwa bangunan Islam itu terdiri dari beberapa rukun sebagaimana bangunan yang dibangun. Ada, kalau rumah ada gentengnya, ada jendelanya, ada tiangnya. Nah, kalau itu sampai berkurang maka tidak sempurna, begitu ya. Nah, berkurang di sini maksudnya bukan kita tidak meyakini, berbeda dengan tadi kalau kita tidak meyakini. Tapi berkurang yang dimaksud di sini yang menyebabkan ketidaksempurnaan itu adalah karena kelalaian, begitu ya. Nah, kalau kita masih lalai itu tidak sempurna. Nah, utamanya di bulan suci Ramadan ini mungkin berat bagi para pekerja. Nah, sekarang kita masuk ke tarhib. Uniknya tarhib ini hanya ada pada Ramadan. Tarhib Ramadan. Iya tidak? Iya. Kalau rukun iman yang lain ada nggak? Misalnya tarhib sholat. Ada nggak? Nah, kenapa? Padahal yang paling utama itu ibadah, yang paling ibadah itu adalah sholat. Dikatakan tadi as-sholatu imaduddin, faman tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu adalah tiang agama. Kalau kita meninggalkan sholat, kita merobohkan agama itu. Tetapi anehnya kenapa kok tidak ada tarhib sholat? Adanya tarhib Ramadan. Mau dikasih tahu? Mau? Ya. Ya, minum dulu silakan. Nah, tarhib itu seperti seakar kata dengan kata marhaban ya Ramadan. Kalau di Indonesia, kalau sudah ada iklan marjan, berarti mendekati bulan. Tadi di teknik saya sudah lihat marjan ya. Oh, ada marjan. Oh, gitu ya. Jadi begini. Di hadis lain, jamaah sekalian, saya masih ingat kajian di masjid kemarin, ya, bahwa puasa itu adalah amal ibadah yang pahalanya itu paling besar. Masih ingat Mas Erwin? Jadi ya kemarin iya betul ya. Jadi ada amal yang hanya dikasih pahala satu, gitu kan ya? Apa kemarin? Amal yang kasih pahala hanya satu. Kita berniat melakukan kebaikan, kita tidak mengerjakan, hanya niat saja. Misalnya aku pengen bantuin Teh Ina, itu kan ya. Ternyata hanya niat saja. Aku pengen bantuin Teh Ina nyuci piring di dapur. Ternyata nggak terlaksana, gitu kan ya. Pahala itu sudah. Pahala satu sudah itu. Nah, kalau terlaksana itu jadi dua.
bukan jadi 10 itu ya. Nah, jadi ada pahala yang dihitung 1, ada yang dihitung 10, ada yang hitung 700 ya. Ada yang dilipatkan sampai kelipatan yang sangat banyak, yang tidak ada yang tahu pahalanya kecuali Allah. Begitu, yaitu puasa. Jadi puasa itu pahalanya ila af'afin katsirin, sampai lipatan yang banyak sekali, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Nah, maka sangat wajar kalau kita menspesialkan bulan Ramadan ini dengan marhaban ya Ramadan. Tarhib Ramadan itu artinya kita menyambut bulan suci Ramadan dengan berlapang dada, dengan bersukacita, dengan berbahagia akan datangnya bulan Ramadan. Nah, masalahnya begini Pak, kita sudah tahu teori ini, tapi apakah kita betul-betul merasakan kita ini bahagia menyambut bulan Ramadan? Nah, bahagia tidak bisa begitu. Bahagia itu letaknya di hati, gitu ya. Nah, ini juga sebenarnya bisa menjadi ukuran Pak, begitu ya. Seberapa keimanan kita itu kita sebenarnya bisa menilai sendiri. Apa kita benar-benar bahagia menyambut bulan suci Ramadan? Tidak benar. Ya, gitu. Nah, paling tidak kita berusaha untuk bahagia, gitu ya. Nah, sehingga kalau kita berusaha untuk bahagia, ya kita paslah kalau ngadain tarhib Ramadan, gitu ya. Jadi Kang Dayat nyuruh saya ngisi tarhib Ramadan malam hari ini, ya masih ada pasnya, gitu ya. Kita berpura-pura bahagia kalau masih belum merasa bahagia, gitu ya. Caranya berpura-pura. Ya, itu. Ya, bukan posonnya. Ya seperti kita berpura-pura di depan istri kita, gitu. Artinya apa? Kita tidak suka tapi dipaksa-paksa suka. Makanya kadang itu memang perlu dipaksa agar terbiasa dan lama-lama menjadi bisa. Ya gitu kan ya. Bisa berbahagia. Iya, itu ya. Ya. Nah, ada hadis yang berbunyi begini. Kullu amal ibni Adam lah. Setiap amal ibadah anak Adam, di sini anak Adam semua ya. Ya. Itu kembalinya bagi kita semua. Kembalinya kepada kita. Illa shaum, kecuali puasa. Kata Allah, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena puasa itu adalah untukku, kata Allah, dan aku yang membalasnya. Maka dari itu, kenapa puasa itu adalah ibadah yang paling besar pahalanya, karena Allah sendiri. Begitu. Jadi Allah tidak melibatkan catatan malaikat, begitu ya. Jadi wa ana ajzi bihi, kata Allah, dan aku akan membalas. Maka spesial. Jadi bapak-bapak sekalian, silakan dinikmati. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sepertinya enakan jadi jamaah dibandingkan yang di depan. Waduh, kasihan sekali ya bahas ini. Ayo dimarah-marah. Nah,
Jadi tarhib Ramadan salah satunya adalah karena kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan dengan perasaan yang bahagia atau berpura-pura bahagia. Nah, begini jemaah sekalian, kita juga tahu bahwa di bulan Ramadan itu banyak sekali kefadilahan. Nah, indahnya Islam itu begini Pak. Saya tahu Bapak ini kerjanya sangat luar biasa. Begitu ya. Panas, kalau dingin kedinginan banget begitu ya. Tapi alhamdulillah hari ini anget ya. Anget ya. Nah, ada kaidah yang berbunyi begini. At-thawab biqadri ta'am. Pahala itu sesuai dengan kadar kepayahan kita. Apa maksudnya? Orang yang berpuasa di tempat yang ekstrim, yang panas, dengan orang yang berpuasa di tempat yang sejuk enak, itu pahalanya lebih besar di berpuasa di tempat yang ekstrim yang panas itu. Dengan catatan indikator lainnya sama. Ya kalau di tempat yang panas, tapi siang-siang mandi langsung sambil dikit-dikit, kan? Ya itu berbeda gitu ya. Artinya indikator yang sama di tempat yang sejuk dengan di tempat yang panas, kegiatannya sama saja, begitu ya. Ibadahnya sama, kecuali yang membedakan itu kepayahan dari cuaca. Itu berlaku, kaidah ini berlaku untuk apa saja Pak? Perjuangan masjid misalnya. Di awal-awal bangkitnya masjid itu susah karena kekurangan orang. Tetapi pahalanya yang paling banyak itu Pak. Dibandingkan sudah banyak orang, masjid ada yang ngurusi banyak, begitu, sehingga kerjaan kita, perkhidmatan kita tidak terlalu besar. Lebih besar yang awal-awal yang susah itu. Dengan catatan sekali lagi indikatornya sama, begitu, hanya yang membedakan itu. Nah maka bapak-bapak yang yang kerja berat itu, kalau lapar ya kalau misalnya sudah nggak kuat ya batal, tetapi jangan ditampakkan ke orang, begitu ya. Kalau bisa jangan ditampakkan dan nanti dikodok ya. Iya. Oh ya, masa? Iya. Ya, saya mau komen apa ya? Saya masih mikir komennya. Ya, jadi setiap ya tadi juga ada yang tanya gitu ya. Nah, masalahnya kan kadang kita nggak sempat foto gitu ya. Udah puasa lagi, yang kemarin aja belum kepodok, begitu kan ya, belum keganti gimana? Ya tetap harus diganti selama umur ini masih ada. Ganti setelah bulan puasa lagi. Begitu. Jadi selama umur masih ada, kita masih tidak lepas dari kewajiban itu. Itu. Nah, sebenarnya begini Bapak, kita bisa meniatkan dari sebelum datangnya bulan Ramadan itu
bagaimana strategi agar kita sukses di dalam meningkatkan ibadah kita di bulan puasa. Kalau misalnya Bapak memang betul-betul nggak kuat begitu ya, hitung aja tahun lalu nggak kuatnya berapa hari. Wah, sebulan. Oh. Ya, ikut lebarannya aja. Ya oke lah, walaupun sebulan enggak apa-apa. Saya ikuti aja gitu kan ya. Nah, semisal sebulan. Itu tetap kita perlu berintrospeksi diri agar tahun ini enggak sebulan. Gitulah. Ya 29 hari lah, atau 28 hari gitu kan ya. Atau ya kita kurangi lagi. Syukur-syukur kita full. Karena kenapa? Bulan puasa tahun ini itu sepertinya ada. Begitu. Ya kalau mau banyak ditambah dengan yang lain gitu ya. Daripada kita berdosa kan mending masih dapat pahala, gitu kan ya? Iya. Pahalanya dikit terus karena dikit, sedikit aja gitu kan ya. Terus kalau panas pahalanya banyak, panas gitu kan, lah susah gitu kan. Gitu. Ya jadi kita perlu introspeksi diri, itu ya. Harus ditanamkan agar buahnya ngaji itu ada gitu ya. Ada buahnya ngaji. Indahnya Islam itu selalu Islam memberikan solusi-solusi dan tidak pernah Islam itu membuat hambanya itu sebesar apapun dosanya itu tetap Islam itu tetap ayo kembali ke Islam. Ayo kembali ke Islam. Sebesar apapun. Kalau misalnya kita para pendosa begitu, sebesar apapun bahkan ditantang oleh Allah, seandainya dosa kalian itu seluas langit dan sepenuh bumi dan kalian meminta ampun kepada aku, maka aku ampuni kalian selama kalian tidak menyekutukan. Itu kata Allah. Ini di hadis qudsi, hadis ke-42, hadis Arba'in. Jadi misalnya kita punya masa kelam gitu ya, tidak apa-apa, kita punya masa depan begitu ya, dan Allah selalu memberikan harapan, selalu memberikan jalan keluar pada kita. Nah, maka setelah introspeksi diri itu kita bisa bikin strategi. Itu strateginya. Kalau bagi yang tadi misalnya yang yang puasanya mungkin gagal 1 bulan full, ya dikurangi, gitu ya. Dikurangi. Nah, kemudian kalau kita mau buka puasa karena nggak kuat, sebaiknya sembunyi-sembunyi, jangan ditampakkan. Karena menampakkan itu salah satu dosa yang besar. Itu seperti halnya kita melakukan kemaksiatan ketika dan kita pamer-pamerkan. Gitu. Ya kalau ya kalau sudah buka puasa ya tanggung kalau sedikit gitu. Iya gitu. Ya silakan. Ini mau langsung tanya jawab, boleh? Sambil nanya nggak apa-apa. Siapa nih mau lanjut dulu atau gimana? Oh, nanti hilang pertanyaannya. Gitu. Nah, jadi sebenarnya yang harus kita persiapkan itu 2 sebelum datang bulan Ramadan itu. Yang 2 itu adalah dari unsur batin dan unsur lahir. Kenapa unsur batin dulu? Karena yang lahir itu mencerminkan yang batin. Al-zahir yadullu 'alal batin. Gitu. Nah, yang batin yang utama itu yang pertama niat kita, Pak. Kalau niat kita kuat bisa, Pak. Gitu ya. Bisa.
Karena daya tahan orang itu nggak makan 3 hari. Gitu. Insya Allah kuat kalau niatnya kuat. Nah orang Jepang itu bilang puasa itu taheng das nih gitu kan ya. Karena dia nggak mencoba. Kalau sudah mencoba bisa. Bahkan ini rahasianya. Tapi saya kasih tahu. Gitu. Nah, begini. Puasa itu benar-benar menyehatkan. Ilmiah. Saya juga meneliti itu. Tapi penelitian saya diulat. Ulatnya dipuasakan. Ulat. Iya. Jadi seluruh makhluk hidup itu memiliki sistem yang namanya autofagi. Susah Pak ya? Pak Dhani bisa niru nggak? Oh, iya. Ya karena Pak Dhani jiwanya jiwa muda gitu ya. 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 Jadi autofagi ini adalah sistem yang aktif ketika tubuh kita lapar. Autofagi ini membunuh sel-sel yang rusak atau sel-sel yang tua sehingga tubuh kita menjadi sehat. Bahkan di penelitian di serangga yang autofaginya itu aktif itu panjang umur, Pak. Umurnya lebih panjang. Ini terbukti. Dan ini juga sudah diakui oleh para ilmuwan bahwa sistem puasa itu adalah sistem terbaik untuk menjaga kesehatan kita. Gitu ya. Berpuasa. Tetapi masalahnya kita kalau maghrib balas dan nah itu. Jadi gali lubang tutup sel-sel yang rusak sudah habis tapi ditambah lagi, tertumpuk lagi. Nah itu. Nah sebenarnya kalau kita mau memanfaatkan puasa ini ya, bulan puasa jadikan momentum selain ibadah untuk menjaga kesehatan kita. Makan yang sehat. Tapi kan susah. Kalau sudah lihat gorengan kan waduh, gitu kan ya. Susah gitu ya. Sushi, oke, itu bagus juga. Iya. Jadi tidak berlebihan. Kemudian makan yang katanya dokter ya, saya bukan dokter. Makan yang tidak ada minyaknya, yang direbus begitu. Dan makan tidak terlalu banyak. Ini adalah kesempatan yang luar biasa. Kalau ini bisa kita amalkan. Islam punya ajaran itu, sumu tasihu, berpuasalah niscaya kamu akan sehat begitu ya. Tetapi bagi yang sakit tidak perlu berpuasa, diganti kalau sudah sehat. Kalau nggak sehat-sehat bayar fit ya, gitu ya. Nah jadi tadi ada 2 unsur ya, batin itu pertama dari niat, yang kedua itu kita bersihkan penyakit hati dengan cara bersufi. Nah, bersufi itu tahu kepanjangannya apa? Nah, nggak tahu. Mau dikasih tahu? Wali piro. Nah, kan ya. Bersufi, bersih hati, bersih lahir, bersih batin, bersih lingkungan semuanya. Kalau di Indonesia bersih ya. Biasanya ada munggahan, kemudian ada ceramah. Kemudian kalau yang lahirnya itu bersih lingkungan. Kemudian kalau ke makam itu apa ya istilahnya? Bukan, sebelum bulan puasa itu kan bersih-bersih makam itu. Nyadran. Nyadran apa? Ya pokoknya itulah gitu ya. Kalau Madura itu artinya saya juga sudah lupa karena sudah lama sekali nggak ke Madura gitu.
Ya. Nah, bersih, bersufi, bersih, suci, gitu ya. Yang kedua ini suci. Ini singkatan yang saya dapat dulu di pesantren. Bersufi, bersih, suci, fungsional dan indah, itu ya. Bersih, suci, ini kita tarik kedua makna lahiriah dan batiniah. Kalau bersih, bersih hatinya, bersih lingkungannya, bersih pakaiannya, bersih badannya, semuanya bersih, gitu kan. Suci sama juga, begitu. Suci lingkungannya, suci hatinya. Nah, apa F-nya apa? Fungsional. Nah, maksudnya fungsional itu kalau kita mau berbuat apa-apa itu harus fungsional. Manfaatnya apa? Itu. Makanya di dalam Islam itu kita diajarkan min husnil islamil mar'i tarkuhu malah apa kan? Malah beberapa kali nggak ada yang nyaut malah yakni. Jadi sebagian dari paling bagusnya Islamnya seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak berguna, begitu ya. Fungsional, harus fungsional. Apa-apa yang akan kita lakukan juga perlu kita pikirkan. Ada manfaatnya nih, harus fungsional. Kemudian yang terakhir adalah indah, gitu ya. Indah akhlaknya, indah perilakunya, indah semuanya. Akhlak itu adalah esensi dari ajaran Islam itu sendiri, begitu ya. Ihsan, iman, Islam, ihsan. Kalau orang sudah akhlaknya bagus, kalau perilakunya bagus, insya Allah nilai bagus. Maka kenapa di Jepang ini orang sering bilang saya menemukan Islam di Jepang, gitu ya. Karena indah perilakunya, indah akhlaknya. Kalau berjanji ditepati, kalau berkata dia jujur, begitu. Kalau diberi amanah dia jalankan dengan baik. Nah itu ya, indah. Nah, jadi tadi apa? Ini muter-muter saya ini. Yang pertama tadi niat. Niatnya bagaimana agar kita niat menyambut bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua tadi adalah bersufi itu tadi ya. Bersih, suci, fungsional dan indah. Menjaga hati, menjaga batin kita agar tetap baik, begitu ya. Kemudian yang ketiga, kita perlu menggali ilmu-ilmu yang dibutuhkan di dalam menjalankan ibadah puasa. Kefadilahan puasa apa saja? Misalnya kalau taraweh fadilahnya apa? Taraweh malam pertama fadilahnya apa? Malam kedua itu kita bisa memperbanyak ilmu yang kita fokuskan kepada hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Itu ya. Ya seperti malam inilah gitu ya. Atau nanti di bulan puasa sambil kajian-kajian kalau nggak sempat sebelum bulan puasa. Ini gorengnya nggak nyampe-nyampe ke depan. Wong saya udah nggak ngerokok loh. Matur nuwun. Saya bercanda tadi beneran. Aman. Oke. Ya. Nah, paling tidak untuk batin Pak, untuk hal yang bersifat batin ya, yang kita siapkan itu ya, tadi niat, kemudian batin kita mulai disiapkan, kemudian ilmu-ilmu terkait itu siapa itu telepon? Nah kemudian yang keempat Pak, semestinya sebelum bulan Ramadan itu kita sudah latihan ibadah, itu ya. Makanya kata para ulama, kita sebenarnya di Islam itu dilatih agar kita sukses di bulan Ramadan. Kita dilatih sejak bulan Rajab.
Rajabu syahruz zar'i. Salah kan ya? Iya. Wa sya'bana syahrus sakti. Wa ramadana syahrul hisadi. Rajab itu bulan sebenarnya untuk kita menanam amal ibadah kita. Kita sudah mulai tanam, misalnya udah latihan puasa, sedekah, udah latihan memperbanyak baca Al-Quran, begitu ya. Nah, kemudian bulan Sya'ban seperti bulan ini itu bulan untuk merawat. Ketika kita sudah mulai di bulan Rajab, bulan Sya'ban, amal ibadah yang sudah kita lakukan itu kita Nah, di bulan Ramadan kita telah nyaman melakukan amal-amal ibadah yang telah kita tanam di Rajab, kita rawat di Sya'ban. Bulan Ramadan kita telah menuai hasilnya, yaitu kenyamanan kita dalam melaksanakan. Tetapi sayangnya kita banyak yang lupa, begitu ya. Tidak apa-apa, ini kalau besok mau puasa sunnah langsung juga tidak apa-apa, latihan sehari, ya. Senin, gitu ya. Besok, ya, boleh juga sebenarnya kalau yang tahun lalu masih belum bayar, gitu ya. Besok masih ada kesempatan, ya, itu. Ya, sok-sok puasa Senin Kamis padahal bayar, gitu kan ya. Enggak apa-apa juga gitu. Saya saum hari ini, dan bayar. Enggak apa-apa juga gitu ya. Tetapi begini, ya ini penting bahwa kalau puasa wajib itu tidak bisa kita niatkan sunnah. Gitu ya, harus niatkan wajib. Gitu. Kalau puasa sunnah ya niatin sunnah. Gitu ya. Dan puasa wajib itu dia harus berniat sebelum fajar, begitu. Tapi kalau puasa sunnah berniat pagi-pagi itu tidak apa-apa, asalkan belum sarapan. Ya, udah sarapan, aku puasa aja, nggak bisa. Yang bisa itu misalnya pagi-pagi belum sarapan, belum minum apa-apa, aku puasa aja deh. Oke, tidak apa-apa. Oke, itu secara persiapan kita secara batiniah. Secara lahiriah apa yang bisa kita siapkan? Nah, yang bisa kita siapkan secara lahiriah ya tentu adalah fisik kita, Pak. Kita harus, yang pertama kita paham fisik kita. Panjenengan punya penyakit apa tidak? Harus dipahami. Kalau punya penyakit, ini apa istilahnya itu? Strateginya gimana? Biar walaupun punya penyakit tapi tetap puasa. Yang sering itu penyakit asam lambung, maka siapkan obatnya. Nah, siapkan hal-hal yang bisa menghambat kita. Nah, yang kedua Pak, siapkan fisiknya. Jaga kesehatan kita. Ya, jaga kesehatan kita. Di bulan Ramadan itu juga kita juga perlu menjaga kesehatan. Nah, karena misalnya taubatnya luar biasa gitu kan ya, imannya lagi betul-betul ini, terus 24 jam nggak tidur ibadah terus di bulan Ramadan, itu juga keliru Pak, begitu ya. Menjaga kesehatan itu wajib, sedangkan menjalankan sunnah itu ya sunnah saja gitu. Artinya kalau yang wajib ditinggalkan dan yang sunnah dijalankan itu salah kaprah. Jadi yang wajib panjenengan harus tidur cukup, begitu ya. Diatur sendiri, dikurangi nggak apa-apa tidurnya, tapi tidak boleh merusak kesehatan, begitu ya. Nah, yang terakhir Pak, kalau dari segi lahiriah kita perlu menyiapkan amunisi sebelum bulan Ramadan, yaitu apa yang mau kita pakai buat berbuka. Itu mungkin dari sekarang, misalnya kurma, marjan, ya itu ya juga sudah mulai dipikirkan dari sekarang. Itu sebenarnya strategi yang komplit lah, tapi kadang kita juga nggak nyiapkan itu
Teh Ina atau siapa sudah nyiapin di dapur begitu, sehingga kita nerima enak ya. Maka yang tidak datang ke masjid seperti saya ya tentu perlu kulkas harus saya isi gitu kan ya. Jadi itu memang sebaiknya dari sekarang harus dipikirkan kalau kita mau nyaman di dalam melakukan puasa Ramadan begitu ya. Mungkin itu, silakan yang mau bertanya. Ya. Puasa itu lebih besar pahalanya. Nah, puasa kita jalani, sedangkan sholat itu sering bolong atau sering kita nggak jalani itu gimana? Campur. Ada lagi? Sudah? Maksud saya tanya apa ada lagi? Sudah saya selesai itu. Tanya apa itu kalau orang mualaf yang baru aja masuk Islam itu baru aja sadar itu diwajibkan untuk puasa, terus kalau misal diwajibkan itu puasanya harus ya sama kayak yang sudah pertanyaan yang relate karo sehari-hari pernah mas? Ada lagi? Pertanyaan yang relate. Yang pertama, ada orang puasa tapi sholatnya bolong-bolong, begitu ya. Sholat dan puasa itu hal yang berbeda, begitu ya. Walaupun dilakukan oleh satu orang. Nah, jadi kalau sholat bolong, ya artinya dosanya itu karena perkara sholat, begitu ya. Nah, puasanya yang nggak bolong, ya puasanya dapat pahala, begitu ya. Tadi sholatnya bolong, ya dosanya ya karena sholat, ya, karena sholatnya ditinggalkan itu. Sehingga itu adalah hal yang berbeda. Maka yang paling pas, ya sholatnya yang nggak bolong, puasanya juga nggak bolong. Nah, ini seringkali sekarang lembaga dakwah PCNU saya minta untuk menyusun namanya fikih aqalliyat. Apa fikih aqalliyat itu? Fikih aqalliyat adalah fikih yang memberikan solusi bagi orang-orang yang hidup di negara muslim minoritas. Misalnya kenapa? Karena contoh di Jepang, orang bekerja, belum selesai kerjaan, waktu asar sudah habis, iya kan? Ya waktu duhur masih mending karena jam 12 istirahat, begitu. Nah, bagaimana cara menjawab atau memberikan solusi? Masa selama tinggal di Jepang tidak pernah sholat asar? Nah, solusinya gimana? Itu kan ya ada solusinya. Kemudian ada orang misalnya kerja di peternakan babi, pemotongan babi. Nah, itu bagaimana solusinya? Itu ada solusinya. Dikasih tahu sekarang mah enggak? Janganlah, nanti bukunya enggak laku. Ya oke. Jadi begini. Nah, kalau kita dihadapkan dengan pekerjaan yang kita itu mau tidak mau waktu sholat kita itu habis gitu. Islam ada yang namanya sholat lihurmatil waktu, itu kita jalankan. Sholat lihurmatil waktu itu adalah sholat untuk menghormat waktu. Sholat untuk menghormat waktu ini dilakukan semampu kita. Kita bisa wudhu, enggak bisa wudhu, enggak usah wudhu. Itu. Kita bisa takbir Allahu Akbar, takbir Allahu Akbar. Enggak bisa takbir, enggak bisa takbir. Enggak bisa berdiri sempurna takbir, ya sudah, lisannya saja. Itu ya. Lisannya enggak bisa karena ditutup atau apa? Hatinya. Itu semampunya.
Bisa ruku ya ruku, nggak bisa ruku ya sudah sambil berjalan, nggak apa-apa. Gitu. Itu solusinya. Nanti setelah selesai kerja itu diulangi sholatnya dengan sholat yang sempurna. Nah, fadilahnya apa? Kalau kita meninggal sebelum mengulangi itu kita sudah tercatat kita melakukan sholat. Begitu. Jadi itu. Nah, kemudian yang kerja di tempat penyembelihan babi itu kan najis, apa namanya, najis muwalla'ullah, najis yang sangat berat. Itu kan ya, setiap hari harus mandi debu. Ya enggak begitu kan ya. Islam itu selalu memberikan solusi. Ada 4 madhab, ada yang membolehkan pakai sabun. Nah itu yang dipakai, salah satunya begitu ya. Ada yang penting sabunnya mengandung unsur debu itu. Nah, cuci 7 kali ya maksudnya seret, bilas 1, seret 2, seret 3 sampai 7 kali. Atau kita niatkan musyawarah kan, 1, 2, 3, udah itu niatkan 7 kali, itu sudah cukup itu. Ya itu. Gimana? Hah? Ya, sholat semampunya. Kalau tidak bisa ucapan, ya batin. Ya misalnya kita bisa ucapan, ya misalnya kita sholat asar, usolli fardhal asri, kalau kalimatnya ya. Tapi kan tidak harus usolli, di hati juga bisa. Saya niat sholat untuk menghormat waktu asar 4 rakaat karena Allah, Allahu Akbar. Sambil kita kerja, lisan kita sambil kerja meskipun nggak melakukan gerakan sholat tuh. Ya. Kita batin gerakannya. Ini kita sudah sampai rakaat keberapa, itu kan ya. Tapi kan kalau kita baca itu kan iya membayangkan kan bisa. Begitu. Itu sholat di hormatil waktu. Nah, ya, itu ya. Nah, kemudian tadi Mas Imam tanya mengenai kalau mu'allaf itu wajib apa, sholat, puasa, bayar zakat dan segalanya gitu ya. Nah sebenarnya ketika sudah masuk Islam kita terkena pada rukun Islam itu. Tetapi bagi yang baru masuk Islam tidak bisa kita paksa, pelan-pelan, karena dia masih belum mampu. Ittaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Kalau belum mampu, imannya belum kuat, itu ya pelan-pelan, tidak bisa langsung. Makanya kenapa kok mu'allaf itu dikasih zakat, biar dia semangat akidahnya lebih kuat, begitu ya. Nah kalau dia misalnya sudah merasa mampu bayar zakat, ya dia bayar wajib, begitu ya. Bahkan dia suatu ketika ada pada posisi, saya sudah nggak merasa berhak atas zakat ini, saya sudah mampu, saya sudah kuat Islam saya, nggak apa-apa, itu nggak perlu dikasih. Ini kan kalau kita menjalankan agama itu Pak, itu ada di hati kita, gitu ya. Ya, hati kita itu harus jujur di dalam menjalankan agama. Makanya jujur itu adalah yang paling tinggi di dalam agama. Jujur itu bahkan lebih tinggi dibandingkan ikhlas. Al-ikhlasu yahtaju ala sidq. Bahwasanya ikhlas itu butuh pada jujur. Orang tidak bisa dikatakan ikhlas kalau nggak jujur. Misalnya dia bilang, aku ikhlas, hatinya nggak jujur, dia sebenarnya nggak ikhlas. Gitu. Tapi kalau dia jujur, nggak butuh ikhlas. Gitu. Tetapi ikhlas itu ada 3 tingkatan. Ikhlas. Nah,
ikhlas yang pertama, kata Imam Nawawi, adalah ikhlasnya orang yang ikhlas sebenarnya kepada Allah, tetapi dia pengen mengharapkan hal-hal yang bersifat duniawi. Mudah-mudahan dengan sedekahku ini Allah memberikan kelancaran terhadap usahaku. Nah, ikhlasnya kita lah. Ya, itu kan. Mudah-mudahan anakku jadi anak yang apa namanya, yang beruntung, usahanya lancar. Halo? Bukan baterainya balik. Baterainya habis. Baterainya habis, Pak. Ini artinya harus segera diakhiri. Iya, betul. Kayaknya udah ngantuk katanya. Emang biasanya sedikit ya gaji ya? Lama. Operator Ramayana dari semua Oh, maka dikasih. Baik. Ya, 7 menit lagi. Jadi ikhlas yang pertama itu adalah ikhlas yang kita mengharapkan balasan hanya dari Allah, tetapi balasan itu balasan di dunia, begitu ya. Nah, ikhlas yang kedua itu adalah ikhlas yang tidak mengharapkan apa-apa kecuali balasan nanti di akhirat, begitu ya. Nah, ikhlas yang ketiga itu adalah ikhlas yang kita berharap kepada Allah beruntung di dunia dan akhirat, begitu. Nah, kita sekarang tahu ilmunya ya, kalau kita ikhlas, yang penting yang ketiga ini, gitu ya, ikhlas dunia akhirat, begitu. Ada lagi? Masih ada 5 menit. Cukup. Oh. Kalau ikhlas itu dilesankan, apakah itu menciderai amal ikhlas itu sendiri atau gimana sih? Nah. Kan ikhlas kok dilesankan gitu. Oh ya, ini sangat bagus pertanyaannya. Jadi kita bisa menampakkan amal kita kalau tidak ada niatan untuk mendapat pujian ya bagi manusia. Kita bilang ikhlas, tetapi kalau di hati kita ingin agar orang tahu kalau kita ikhlas, itu kan karena orang. Nah, itu tidak baik, begitu ya. Jadi amal yang dilakukan karena ingin mendapatkan pujian manusia itu amal yang buruk, begitu ya. Ya, ini sebenarnya tipis lah. Hati kita yang tahu kan. Ikhlas aku biar orang tahu kalau kita ikhlas. Itu tidak baik. Tetapi kalau hati kita bilang begitu agar orang mengambil pelajaran, ya itu tidak apa-apa. Ya tipis sekali sebenarnya. Sebenarnya pun kita kalau tidak bilang aku ikhlas, orang pasti tahu kita ikhlas. Begitu ya. Sama walaupun kita tidak bilang kita ini baik, orang pasti tahu keseharian kita seperti apa. Baik, gitu ya. Jadi pintar-pintar kita di dalam mengatur, mengelola hati kita, gitu ya. Ya silakan yang mau menampakkan ibadahnya, mau apa namanya, mau mengatakan aku ikhlas, begitu ya. Tetapi lelaku hati kita ini yang harus kita jaga. Mudah-mudahan ada lagi, cukup ya. Karena sudah mudah-mudahan, gitu. Mudah-mudahan. Nah, ini kalau diceramah, mudah-mudahan kita. Biasanya kalau hari Jumat, ini sudah mau sholat nih, mau komat, mudah-mudahan. Oke, sama. Malam hari ini mudah-mudahan ngaji kita mendapatkan pahala dari Allah. Amin. Mendatangkan keberkahan bagi kita semua. Amin. Anak-anak kita menjadi lebih baik daripada kita. Amin. Menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi